Wajahku dihapus dari pesta bahagia putriku, ditemukan lagi dalam kejutan emosional tak terduga. Di tengah keramaian pasar desa, Rini berdiri di belakang lapak sederhana berisi aneka sayuran segar. Setiap hari, ia berjuang, demi satu tujuan mulia, melihat putrinya, Maya, melangsungkan pernikahan yang sederhana namun penuh cinta. Selama bertahun-tahun, Rini bekerja keras, menyisihkan uang dari hasil penjualannya, berharap bisa melihat senyum bahagia Maya di hari istimewa. Namun, hari itu, saat kereta pengantin melintas, senyum bahagia itu tidak ditujukan untuknya. Rini tertegun, merasakan hatinya hancur saat melihat putrinya melangkah dengan penuh percaya diri, tanpa kehadirannya di samping. Maya, terpengaruh oleh pandangan masyarakat yang skeptis, memilih melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan. Rini, dengan segala pengorbanannya, merasa seperti wajahnya dihapus dari kehidupan putrinya. Dalam kerumunan, Rini mendengar bisikan tetangga yang memperdebatkan pentingnya keluarga dan gotong royong. Hatinya bergetar. Apakah semua pengorbanan ini sia-sia? Saat pesta berlangsung, suasana penuh keceriaan tampak jelas. Namun, di tengah tawa dan riuhnya musik, Maya terjatuh. Semua yang ada di sekitarnya terdiam sejenak, momen itu terasa seperti hantaman keras. Dalam panik, Maya mengingat sosok ibunya, sosok yang selama ini menjadi sandaran. Rini, yang awalnya terpaku, merasakan dorongan tak tertahankan. Dengan cepat, ia berlari menuju putrinya, menyongsongnya dengan pelukan hangat yang penuh kasih. Saat pelukan mereka menyatu, air mata Rini mengalir, mencairkan segala rasa sakit yang selama ini terpendam. Maya merasakan kehangatan cinta ibunya, dan untuk pertama kali, ia menyadari betapa berharganya hubungan mereka. Namun, saat momen emosional itu terjadi, bisikan-bisikan tamu mulai terdengar. Rini bisa merasakan tatapan skeptis mereka, membuat hatinya semakin berat. Apakah mereka akan menerima Maya kembali setelah semua yang terjadi? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan dengan pelukan ibunya. Maya merasakan keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka. Cinta keluarga takkan pudar meski dihadapkan pada prasangka dan penilaian. Namun, keraguan dan bisikan masyarakat masih menggantung, menciptakan suasana tegang. Rini dan Maya kini harus berjuang melawan stigma yang ada. Mampukah mereka membangun kembali jembatan yang sempat runtuh? Mampukah mereka menemukan cara untuk bersatu tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, meninggalkan rasa cemas dan harapan untuk menjalin kembali kasih yang telah terputus. Dengan pelukan hangat itu, dunia seolah berhenti sejenak. Rini dan Maya saling menatap, air mata mengalir di pipi mereka. Sekejap, semua keraguan dan kebisingan di luar menghilang. Sebuah pengertian baru mulai tumbuh dalam diri Maya. Betapa pentingnya sosok ibunya, yang selalu berjuang tanpa pamrih demi kebahagiaannya. Namun, saat sorakan dan tawa mulai mengalun kembali, Maya teringat akan realita yang sedang dihadapi. Rasa bersalah menyergapnya, terutama saat melihat wajah-wajah tetangga yang mendiskusikan dengan nada sinis. Mereka tidak mengetahui kedalaman cinta antara ibu dan anak ini. Mungkin, inilah saatnya Maya berdiri tegak, menghapus stigma yang selama ini mengganggu hubungan mereka. "Mama," bisik Maya lirih, "maafkan aku. Aku seharusnya tahu betapa berharganya kehadiranmu." Rini menghapus air mata, tersenyum meski hatinya masih terasa perih. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Kita semua berusaha berjalan di jalan kita masing-masing." Maya merasakan serangan butiran salju dingin di dadanya. Benarkah jalan hidup mereka akan terpisah sekali lagi? Atau ada harapan untuk membangun kembali hubungan yang sempat retak? Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru terasa penuh keraguan di saat yang sama. Malam itu, ketika pesta mulai mereda, Rini dan Maya mencari tempat sepi, jauh dari keramaian. Mereka duduk di bangku kayu tua di taman, ditemani sinar rembulan. Suasana terasa hening, hanya suara dedaunan berbisik lembut. "Maya, aku tahu ini tidak mudah, tapi kita harus berbicara tentang apa yang terjadi. Aku ingin kita bisa saling mendukung," ungkap Rini dengan lembut, berusaha menghapus keraguan di dalam hati putrinya. Maya terdiam.
Ia memahami beban yang harus dipikul ibunya, tetapi pandangan orang lain seakan menghalangi langkahnya. Di sisi lain, hatinya berbisik untuk jujur pada ibunya. Tapi Mama, semua orang melihat aku berbeda. Mereka tahu aku memilih jalan ini tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Aku takut mereka tidak akan menerima kita kembali. Dari celah celana, Rini mengeluarkan secari kertas kecil. Ini, Nak. Aku menyimpan ini untukmu. Tulis apa yang kau rasakan. Terkadang, kata-kata bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan hati yang jauh. Maya menerima kertas itu, merasakan kehangatan yang diberikan ibunya. Itu bukan sekadar kertas, melainkan sebuah harapan. Dengan menulis, ia bisa memperjelas perasaannya dan mengutarakan semua yang ingin katakan pada Rini. Malam itu, mereka duduk di bawah sinar bulan. Jarak yang sempat ada antara mereka mulai menyusut, menghilangkan keraguan dan stigma yang mengikat. Maya berjanji pada diri sendiri untuk tidak membiarkan pendapat orang lain mengendalikan hidupnya. Sejak malam itu, mereka mulai berbicara lebih terbuka. Ada kepercayaan yang terbentuk kembali. Namun, ketika langkah demi langkah diambil untuk membangun kembali jembatan antara mereka, satu pertanyaan menghantui pikiran Maya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan pada orang lain bahwa cinta keluarga jauh lebih kuat daripada penilaian? Di saat yang sama, Rini merenungkan hal tersebut. Dalam hati, mereka berdua tahu, semakin dalam rasa cinta mereka, semakin besar tantangan yang harus dihadapi. Tantangan untuk melawan stigma dan menghadapi dunia yang tidak selalu ramah. Dengan harapan yang masih membara, mereka menatap bintang-bintang di langit. Dan saat mereka tersenyum, di dalam jiwa masing-masing terlintas pertanyaan baru yang siap dijawab. Maukah dunia menerima kita kembali? Maya terbangun dengan rasa cemas menyelimuti hatinya. Matahari yang bersinar cerah berusaha menembus jendela kamarnya, namun bayang-bayang keraguan belum sepenuhnya sirna. Ia teringat akan percakapan malam sebelumnya. Kata-kata ibunya masih menggema di telinganya, seakan mengingatkan untuk tidak menyerah pada harapan. Tanpa menghabiskan waktu, ia segera membuka catatan kecil yang diberikan Rini. Dengan hati-hati, ia menulis. Setiap kata datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia mencurahkan semua perasaan, rasa cinta yang membara, rasa bersalah yang menyiksanya, dan harapan akan masa depan mereka. Satu huruf demi huruf, membentuk kalimat yang seakan menjadi mantra penguat jiwa. Selesai menulis, Maya menaruh kertas tersebut di samping tempat tidurnya dan memutuskan untuk menemui Rini. Ia bisa merasakan ketegangan dalam udara ketika mereka bersiap untuk menghadapi dunia di luar. Ketika kita melawan stigma, kita juga melawan rasa ketidakpastian dalam diri sendiri, pikirnya. Maya melihat Rini di dapur, mempersiapkan sarapan dengan penuh kasih, seolah mengusir segala ketakutan yang menyelimutinya. Rini tersenyum saat melihat putrinya mendekat. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Rini yang membuat Maya merasa bahwa ungkapan perasaannya tidak akan mudah diterima. Mama, aku menulis sesuatu kemarin malam, ungkap Maya, suaranya bergetar sedikit. Rini berhenti sejenak, memperhatikan putrinya dengan serius. Aku ingin kita berbicara lebih dalam. Rini menyimak dengan seksama, namun ada keraguan samar di matanya. Kita bisa bincang-bincang. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Satu titik ketidakpastian ada di antara mereka, seakan menghadirkan kembali semua tanya yang belum terjawab. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menghadirkan keberanian sebelum mengulurkan secari kertas. Aku ingin kamu membaca ini dulu, Mama. Ini tentang kita. Rini mengambil kertas dengan rasa ingin tahu. Saat membaca, wajahnya berubah. Ada kebahagiaan, tetapi juga ada kesedihan. Perlahan, air mata mengalir di pipi Rini. Satu kalimat, aku ingin kita bisa membangun rumah yang aman untuk satu sama lain, menjadi titik pertemuan emosi antara ibu dan anak. Ini indah, Maya. Aku sangat bangga padamu, ungkapnya, suaranya bergetar saat meraih tangan putrinya. Tetapi, kita harus siap menghadapi dunia yang masih belum mengerti. Maya mengangguk. Ternyata, perjalanan mereka belum berakhir. Tapi Mama, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa membuat mereka mengerti cinta kita? Di tengah pembicaraan, suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Maya, ada tamu. Teriak ayah dari ruang tamu. Jantung Maya berdegup lebih cepat. Siapa gerangan? Apakah orang-orang yang sama yang pernah membicarakannya di belakang? Rini merasakan aliran ketegangan. Cobalah untuk tenang, Nak. Ingat, kita bisa menghadapinya bersama. Maya tidak yakin. Dengan langkah ragu,
Ia melangkah menuju pintu. Ketika membukanya, dia melihat seorang wanita tua dengan senyum lebar, sosok yang dikenal namun juga asing. Di belakangnya, tampak beberapa tetangga yang penasaran. "Selamat pagi, Maya. Kami di sini untuk memberikan dukungan." Suara wanita itu menggema di antara mereka. Maya melirik ibu, melihat ekspresi yang campur aduk. Selama ini, mereka hanya berbicara dalam bisikan, tetapi kini semua menjadi jelas. Apakah ini tanda bahwa cinta dan pengertian bisa menghapus stigma? Namun, satu suara kecil dalam hatinya mengingatkan, apakah ini benar-benar dukungan, atau sekadar kepentingan mereka? Sebuah pertanyaan seolah menggantung di udara, menunggu untuk dijawab. Maya terpaku sejenak, kebingungan melanda hatinya. Bukan hanya wajah-wajah tetangga yang datang, tetapi juga beban rasa ingin tahu yang menyelimuti mereka seperti kabut tebal. Tersisa sedikit ruang di antara mereka untuk mengetuk harapan yang selama ini terpendam. Dalam detik-detik itu, ia menyadari betapa perlu kehadiran dukungan ini meskipun rasa skeptis tetap membayangi. Rini melihat Maya dengan tatapan penuh harap. "Maya, ini bagian dari langkah kita. Mari terima mereka," bisiknya lembut. Tanpa sepatah kata, Maya melangkah maju, berusaha menapaki jalan yang tak pasti. Wanita tua itu, Ibu Nela, dikenal di lingkungan, perempuan bijak yang sering memberi nasihat. Senyumnya tulus, petunjuk bahwa tidak semua orang terjebak dalam stigma beracun yang menyelimuti mereka. "Maya, kami semua ingin memastikan kau dan ibumu merasa didukung," ucapnya, suaranya hangat, mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan hati. "Kami ingin berdiskusi tentang apa yang bisa kami lakukan untuk membantu. Kebersamaan kita adalah kekuatan." Maya terdiam, merasa semua pandangan terfokus padanya. Hatinya bergetar mendengar semua kata itu. Satu perasaan tak terduga muncul, rasa lega sekaligus ketidakpercayaan. "Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan kalian?" Suara lain ikut menyela, ini dari Burita, tetangga sebelah yang sering membantu Rini memasak. Maya menelan ludah, jantungnya berdetak semakin cepat. Satu suara kecil dalam dirinya berteriak, "Berbicara! Ini kesempatanmu." Namun kini, keraguan itu kembali mengusik, membuat semua keberanian yang mengalir dalam dirinya seakan membeku. Tapi, apakah kita bisa benar-benar terbuka kepada mereka? Apakah mereka mau memahami? Langkah pertama dari percakapan sulit ini ternyata yang paling berat. Dengan napas dalam, Maya meraih tangan ibunya. Rini mengangguk, menyemangatinya dalam keheningan. "Ingatkan, kita tidak sendiri. Kita hadapi ini bersama." "Baiklah," Maya mulai dengan suara pelan namun mantap, "aku ingin kami memiliki rumah yang aman di mana cinta kami bisa dihargai." Suaranya perlahan keras, dan hatinya menuntut lebih. Mendengar kalimat itu, pandangan para tetangga berubah menjadi serius. Beberapa wajah terlihat berusaha mencerna kata-kata yang disampaikan. Ibu Nela bergerak mendekat, memberikan senyum yang seakan menyampaikan bahwa semua ini adalah langkah pertama menuju pemahaman. "Kami di sini untuk mengerti," katanya. "Beri kami kesempatan untuk belajar tentang apa yang kalian rasakan." Maya menatap wajah-wajah di hadapannya, ada yang bingung, ada yang penasaran, bahkan ada yang bersimpati. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Mungkin, stigma yang menempel bisa dibasuh dengan keberanian berbicara. Namun, saat itu juga, muncul keraguan baru di hatinya. Ketika mereka beranjak lebih dalam, apakah semua itu akan berujung pada penerimaan atau justru penolakan kembali? "Maya, coba ceritakan bagaimana perasaanmu," Rini mendorongnya, memberikan dorongan untuk melanjutkan. Tiba-tiba, ketukan suara di pintu memecah suasana. Rini dan Maya saling bertatap, saling bertanya tentang siapa yang datang lagi. Maya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Siapa lagi yang mau datang? Pikirnya dalam hati. Ketika pintu dibuka, wajah ayah muncul, dipenuhi khawatir. "Aku pikir kita perlu berbicara tentang kedatangan mereka dan rencana selanjutnya." Di satu sisi, Maya merasa berantakan. Tanda tanya mulai merayap di benaknya. Dengan semua ini, di pintu yang terbuka lebar, rencana apa yang akan datang? Apa yang akan terjadi pada harapannya yang baru muncul? Satu kenyataan menanti masa depan yang ingin dia rangkai dengan perjuangan. Namun, setiap detik rasanya semakin menegangkan. Keberanian untuk melangkah mungkin ada, tetapi apakah rintangan di depan akan membuatnya mundur? Di tengah kebisingan itu, satu suara hatinya berbisik, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa semua ini terasa semakin rumit? Maya merasakan jantungnya berdebar-debar mendengar suara ayah.
Sisi lain dari dirinya mencoba menolak kepastian yang berusaha dijaga. Dia tahu ayah, dengan segala kegalauan yang terpancar, tidak akan penuh sukacita dengan kehadiran tetangga. Keberaniannya mendadak meredup, dikhawatirkan oleh bayangan penolakan yang bisa muncul dari orang terdekatnya sendiri. Apakah semua ini akan membuat ayah bertindak menolak kami juga? Pikirnya, sementara ingatan akan kemarahan yang pernah dilontarkan ayah terlintas tajam. Rini menepuk pundak Maya lembut, memberi sinyal untuk menghadapi segala kemungkinan. Maya, berikan ayah sedikit waktu. Kita akan bicara berdua, ujarnya, lalu menoleh untuk mengajak orang-orang di sekitar untuk duduk. Obrolan di antara mereka membuat Maya merasakan kenyamanan dalam ketidakpastian. Ayah melangkah masuk, pandangan matanya menyapu ruangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan semakin jelas ia resah melihat kerumunan di rumah yang biasanya sepi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya, suara sedikit bergetar. Ibu Nela mengangkat tangan, mendorong ayah untuk tenang. Kami ingin mendukung Maya dan ibunya. Kami di sini untuk membangun jembatan, bukan dinding. Olahraga kata-kata mereka membuat Maya terperangah. Mendapati ayah akhirnya terlihat siap untuk mendengarkan. Tapi ketentuan di hatinya masih membara. Apakah semua ini akan menyakiti lebih dalam? Maya memantapkan hati. Ayah, jika kami tidak bisa menjadi diri sendiri di rumah ini, di mana lagi kami bisa merasa aman? Suaranya tegas, berani, sekaligus penuh harap. Selama ini, aku berjuang agar kamu dan Rini merasa bahagia. Maya, jawab ayah, mencoba menunjukkan sisi lembutnya meski nada kecewa masih menggantung. Tapi semua ini aku tidak tahu bagaimana harus berpikir. Setiap kata yang terucap dari ayah adalah peluru bagi hati Maya. Tanggapan yang berdekatan dengan penolakan, itulah perasaannya. Diperlakukan seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Gelombang emosi menghayati dirinya, keinginan untuk marah, untuk meraih perhatian, semua ingin diteriakkan namun terpendam. Maya, kami di sini untuk belajar, bukan penilaian. Suara Ibu Nela kembali memecah keheningan. Berikan kami kesempatan untuk memahami, bukan hanya menerima. Kita bisa tumbuh bersama, saling mendukung. Wajah-wajah tetangga menatap penuh harap, masing-masing menunggu respon dari ayah. Maya merasakan ketegangan, pandangannya teralihkan ke arah tangan Rini yang memegang erat tangannya. Kami tidak berjuang sendirian, pikirnya. Baiklah, mari kita coba. Ayah akhirnya mengatupkan bibirnya, suara bergetar mendayu-dayu. Tapi aku ingin kau ingat, ini bukan jalan yang mudah. Rasa lega mendayu-dayu dalam hati Maya, namun tak lama. Kebingungan dan keraguan masih membayangi. Apakah ayah benar-benar bersedia untuk berubah? Apakah dia akan menghibur kami dalam semua ini? Waktu terasa terhenti saat semua tatapan terfokus kembali ke Maya. Kesempatan ini adalah untuknya mengungkapkan semua yang selama ini terpendam dalam sanubari. Dalam kegelapan yang membayangi, ada cahaya yang berusaha merembes masuk. Aku ingin kalian mengerti bahwa cinta tidak selalu tampak sama. Maya bergerak, memfokuskan keberaniannya. Cinta kami ada untuk membahagiakan, bukan mengubur harapan. Tetapi tepat ketika Maya sedang membangun fondasi untuk perbincangan ini, suara ketukan berikutnya menggema kembali. Tarian detak jantungnya berpacu menunggu. Entah siapa yang hadir lagi. Suara itu memecah suasana, menggelitik rasa ingin tahunya sekaligus mengundang rasa takut yang baru dari balik pintu. Beberapa wajah dikenal oleh Maya. Tetapi wajah yang paling mengejutkan terpapar di pandangannya wajah Rani, sahabat kecilnya, dengan sosok yang diliputi kilau duka. Maya, kau harus segera keluar. Ada yang tak bisa kami tepis. Apa yang akan terjadi? Ketika harapan mulai mengakar, lagi-lagi badai datang memecah suasana. Keputusan besar menghampiri, dan Maya dihadapkan lagi pada kenyataan baru yang dramatis. Maya tertegun, suaranya tercekat di tenggorokan saat Rani melanjutkan. Rani terlihat pucat, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Ada yang ingin berbicara denganmu, Maya. Dia meminta untuk bertemu di luar, lalu Lintang, tetangga mereka yang biasanya ceria, melangkah maju. Jangan khawatir, Maya. Kita semua ada di sini mendukungmu. Namun kata-kata itu terasa seperti janji yang berat, seperti beban di pundaknya. Maya menatap wajah-wajah di sekelilingnya ayah, Rini, dan Ibu Nela. Semua tampak tak berdaya, menunggu reaksi darinya. Ketika ia menoleh ke arah pintu, detak jantungnya kembali berpacu. Pertemuan ini bisa membawa banyak rahasia yang tertutup rapat dalam hidupnya. Kenapa kita harus pergi? Apa yang terjadi? Suara Maya bergetar, menandakan kegelisahannya.
Ya, semua ini tidak bisa ditunda, Rani menjawab, matanya berkaca-kaca. Ini tentang masa lalu, tentang kamu dan ibumu. Fisik Maya terasa berat, seolah ada yang menggenggamnya dari dalam. Masa lalu, itulah hal yang paling dia takuti. Apa yang bisa lebih buruk dari ini? Dia tahu di luar sana ada cerita yang mengancam kedamaian yang baru saja mulai terjalin di dalam rumahnya. Biar aku pergi saja. Ini saatnya untuk menghadapinya, kata Maya pada dirinya sendiri, meskipun hatinya terasa kosong. Niatnya untuk membela dirinya menguap, digantikan oleh rasa takut akan apa yang mungkin akan ia temukan. Dia mendapati bahwa Rini menggenggam tangannya lebih erat. Kau tidak sendirian, Maya. Kita semua bersamamu. Ingat, kamu selalu bisa mengandalan kami, kata Rini dengan keyakinan, tetapi Maya masih meragukannya. Maya berdiri, meraih napas dalam-dalam. Ia melangkah keluar, membiarkan sinar matahari mencium wajahnya. Begitu berada di luar, Rani dan Lintang menemani, sementara kerumunan di dalam rumah masih fokus menunggu perkembangan selanjutnya. Di halaman, dia melihat sosok yang tampaknya tak asing, meskipun bayang-bayang keraguan menyelimuti pikiran. Seorang wanita dengan wajah lelah dan mata yang mengaburkan rasa rindu. Maya, suara itu mampu menggerakkan hati yang sempat membatu. Siapa-siapa kamu? Tanya Maya. Suaranya nyaring, mengusir rasa takut namun sekaligus menahan harapan yang berani. Aku ibumu, jawab wanita itu pelan, dengan nada penuh harap dan penyesalan. Saat itu, dunia Maya terasa bergetar. Posisi bangunan kehidupannya mulai runtuh, menerobos tembok yang selama ini melindungi dirinya dari realita. Dalam sekejap, memori-memori yang terlupakan berputar kembali. Hampir 3 tahun tanpa kabar, bagaimana mungkin? Rasa marah, rindu, dan bingung bercampur menjadi satu. Kau pergi begitu saja. Kenapa baru sekarang kembali? Suaranya bergetar, amarahnya menyala. Aku ingin menjelaskan, ibunya membalas. Banyak yang harus kau ketahui. Aku tidak pergi dengan sengaja, aku tidak memilih untuk meninggalkanmu. Maya merasa seolah bumi bergetar di bawah kakinya. Dia ingin berteriak, mendorong kembali semua yang hilang, tetapi di satu sisi, rasa ingin tahunya melawan. Dia ingin mengerti, meskipun itu akan menyakitkan, sekelilingnya terasa menipis, hanya ada dirinya dan wanita itu. Di satu sisi, ada dorongan untuk memahami. Di sisi lain, ada ketakutan akan terluka kembali. Apakah ada harapan untuk memperbaiki segalanya? Apakah semua ini adalah untukku? Tanya Maya, suara tertahan. Sebelum ibunya bisa menjawab, Rani menatap Maya, matanya penuh pertanyaan. Maya, ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang kamu juga. Perdebatan batin semakin dalam. Memiliki peluang mendapatkan jawaban, namun harus berhadapan dengan luka lama yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Bagaimana dia bisa melanjutkan ketika kenyataan terasa seperti mimpi buruk yang kembali datang? Maya tahu bahwa keputusan ada di tangannya. Apakah dia akan memeluk kembali masa lalu, atau memilih untuk melepaskannya selamanya? Dan mengapa semua harus terjadi bersamaan saat dia baru saja menemukan keberanian untuk mencintai dirinya sendiri? Dan saat kali ini mereka berhadapan, saat kegelapan dan cahaya bersatu, Maya merasa pertempuran baru dimulai. Apa yang akan dia pilih, takdir atau keberanian? Maya berdiri diam, tak mampu bergerak. Rasa marah dan rindu bergejolak dalam dirinya, menciptakan badai yang tidak tahu arah. Ibunya wanita yang selama ini ia rindukan, yang janjinya terhapus oleh waktu. Wanita yang meninggalkannya dalam kegelapan. Sekarang, di hadapannya, bukan sekadar sosok, tapi sebuah keinginan untuk mencari tahu apakah mungkin ada harapan. Rani melangkah mendekat, memberikan dukungan tanpa kata. Lintang di belakangnya hanya menatap, tampak bingung dan tersentuh oleh momen dramatis ini. Hanya Maya yang bisa merasakan detak jantungnya bergemuruh, seperti semakin berdebar setiap kali ia mengingat kenangan indah saat masih bersama ibunya. Beritahu aku, ibu, serunya, suara bergetar, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu membiarkanku sendirian? Wanita itu menatap Maya dalam-dalam, seolah ingin menembus dinding yang telah lama menghalangi mereka. Aku tidak ingin pergi. Hidupku penuh keputusan sulit yang harus diambil, katanya, suara hampir pecah. Ada hal yang membuatku harus menjauh untuk melindungimu. Pertanyaan demi pertanyaan menggulung dalam benak Maya. Apa yang bisa membuat seorang ibu memilih untuk pergi? Rasa percaya mulai merayap ke dalam hatinya, namun masih terhalang oleh rasa sakit.
Ia mengingat bagaimana ayahnya berjuang untuk menjelaskan ketidakberdayaan mereka, bagaimana dia berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan. "Mengapa kamu baru kembali?" tanyanya lagi, dengan lebih banyak penyesalan daripada kemarahan. "Apakah selama ini kau tahu bagaimana perasaanku?" Ibunya menggenggam tangan Maya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, sayang. Itu sebabnya aku ingin meminta maaf. Berharap bisa menjelaskan semuanya, memberitahu betapa aku mencintaimu." Sekilas, bayangan masa lalu muncul. Mereka pernah berbagi tawa, berbagi cerita hingga larut malam. Namun semua itu sirna secepat ia pergi. Maya menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang muncul. Apakah mungkin untuk membuka kembali lembaran yang telah dilipat rapi bertahun-tahun? Lingkungan di sekitar mereka terasa sunyi. Teman-teman dan keluarga menanti dengan rasa penasaran, seolah mereka adalah penonton di sebuah pertunjukan hidup. Semua perhatian tertuju pada mereka, dua sosok yang krusial dalam satu kisah yang terputus. "Saat kita berbincang, apa yang akan kamu ceritakan?" tanya Maya pelan, menerima kenyataan pahit bahwa mereka harus memulai dialog di antara luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Ada kebenaran yang harus kau ketahui mengenai keluargamu," ungkap ibunya, suaranya bergetar. "Keluarga kita ada sejarah yang tidak mudah dicerna. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang pilihan yang harus kita hadapi bersama." Maya merasakan jantungnya terhenti sejenak. Pilihan? Sejarah? Ada apa di balik semua ini? Mengapa harus ada hal besar tersembunyi yang selama ini ditutupi? Keberanian untuk menggali kembali sejarah keluarganya membuatnya bergetar. Dia menatap ibunya dalam-dalam, menginginkan jawaban, namun pertanyaannya semakin membara di dalam diri. Betapa seringnya ia bertanya tanpa jawaban. Dan kini, jawaban itu seolah ada di depan mata, tetapi bayangan kegelapan masih mengintai. "Maya, tak ada yang mudah dalam hidup ini," Rani menginterupsi, suara lembutnya mengalun seperti melodi penghibur. "Namun, semua ini bisa menjadi titik balik. Jangan lihat dari sisi hitam dan putih. Ada warna-warna di antara yang perlu kamu lihat." Maya menarik napas dalam, berusaha menyatukan pikiran yang liar. Awalnya, dia merasa seolah seluruh dunia menunggu dia untuk mengambil keputusan. Namun kali ini mengenai dirinya. Penuh dengan rasa ingin tahu dan harapan, dia tahu bahwa momen ini bisa jadi awal dari perubahan. Tapi yang tidak aku harapkan adalah kehilangan lebih banyak lagi. Akhirnya Maya mengaku, merasakan setiap patah kata menyakitkan. Dia ingin melanjutkan hidup, tetapi bagaimana jika langkah itu mengantarkannya pada lebih banyak luka? Ketika ibunya membuka mulutnya untuk menjelaskan, suara tak terduga menginterupsi dan membuat mereka semua terhenyak. "Maya," suara tegas terdengar dari arah kerumunan. "Ada hal lain yang perlu kamu tahu. Keputusan ini tidak hanya melibatkan kamu dan ibumu." Air mata yang dia tahan terlanjur menetes. Itu mungkin menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh kejutan, menciptakan momen-momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Apa yang akan terungkap selanjutnya? Keberanian harus dicari di dalam dan dengan apa yang akan datang. Suasana semakin tegang ketika suara itu terdengar jelas, membangkitkan rasa ingin tahu di dalam hati Maya. Dia berbalik, menatap kerumunan yang kini terfokus pada mereka. Beberapa wajah tampak cemas, sementara yang lain tampak curiga. Hatinya berdebar, merasa seolah-olah ada rahasia yang lebih besar dari sekadar masalah antara dia dan ibunya. "Siapa yang berbicara?" tanyanya, berusaha menjernihkan pikirannya. Sementara itu, ibunya, dengan wajah yang memucat, terlihat berusaha menyembunyikan kepanikan. Rani dan Lintang saling pandang, merasakan bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi di balik kata-kata yang diucapkan. "Tidak perlu khawatir, Maya," suara tegas itu kembali memecah hening. Seorang pria muda, dengan wajah yang tak asing baginya, melangkah maju. "Nama saya Dika. Aku saudara yang kamu tidak tahu." Maya terkejut. "Saudara? Apa maksudmu?" tanyanya, lehernya terasa kaku. Perasaannya mencampur aduk antara kekecewaan dan rasa ingin tahu. "Selama ini, banyak yang tidak kau ketahui tentang keluargamu. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, dan ibumu dia bukan satu-satunya yang terpaksa membuat keputusan untuk melindungi kita." Jelas Dika, suaranya mantap. Maya mencoba memahami. Dia ingin tahu, mengapa ibunya pergi, dan bagaimana ini bisa terhubung dengan hal-hal yang selama ini menggantung di benaknya. Pertanyaan yang tak berujung. Rasa penasaran dan cinta membara,
Tetapi di saat yang sama, kemarahan pun meluap. "Jadi kamu tahu semua ini?" serunya, suaranya mencuat antara kesedihan dan kekecewaan. "Kau bahkan tidak berusaha untuk menghubungiku, membawaku keluar dari kebingungan ini." "Maya," Dika mengangkat tangan, "aku tidak bisa. Ada alasan mengapa semua ini harus dirahasiakan." Dia memandang ibunya dengan tatapan penuh pengertian. "Mama membuat pilihan demi keselamatan kita." Maya merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi. Keluarganya lebih rumit daripada yang pernah ia duga. Setiap pertanyaan yang terjawab memunculkan lebih banyak misteri. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, nada suaranya melunakkan, mencari secercah kejelasan. Dika menghembuskan napas panjang. "Aku akan menjelaskan semua ini. Tapi tidak sekarang. Ada banyak yang harus kau tahu dulu tentang orang-orang yang terlibat, termasuk ayahmu." Rani mendekat lagi, seolah bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. "Maya, mungkin ini saatnya untuk membuka halaman baru, untuk memahami lebih dari yang kita ketahui sebelumnya." Maya melihat ke Rani, merasakan kehangatan dari temannya. Dia ingin percaya, tetapi semua informasi ini terlalu banyak untuk ditangani. "Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya lirih, seperti angin putus asa menerpa wajahnya. "Kau harus memberi dirimu kesempatan untuk mendengarkan mereka," jawab Rani lembut. "Detak jantungmu mungkin berdebar karena rasa takut, tapi mungkin disinilah letak harapan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai dari awal." Maya menggigit bibir, merasa beban di dadanya berat sekali. Tidak pernah ada saat yang lebih membingungkan dalam hidupnya daripada saat ini. Dia ingin melangkah mundur, tetapi juga merasakan panggilan untuk melangkah maju. "Kita bisa melakukan ini bersama-sama, Maya," Lintang menyemangatinya. "Semua orang di sini peduli padamu. Pergantian ini bisa jadi awal yang baru." Maya menatap ibunya, kemudian Dika. Keberanian bergetar di dalamnya, dan saat itu, dia memutuskan. "Aku ingin tahu. Aku ingin tahu segala sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ceritakan padaku," ucapnya mantap. Saat jumlah tersebut terucap, dia merasakan sisi lain dari ketakutannya. Tidak lagi hanya rindu atau marah, tetapi suatu keinginan untuk mengerti dan menyatukan potongan-potongan kehidupan yang selama ini tersebar. Namun, saat ruang itu mulai dipenuhi dengan harapan baru, suara gemuruh dari luar membuat mereka semua terhenyak. "Ada sesuatu yang terjadi di luar," teriak salah satu kerabat, terlihat panik. "Sepertinya ada yang mengawasi kita." Maya merasakan dingin merayap di tengkuknya. Apalagi yang akan terjadi? Dalam sekejap, semua harapan yang ia bangun terasa terancam kembali hancur. Apa yang akan mereka hadapi? Setelah ini, Maya menggigit bibirnya, berusaha mengusir rasa takut yang menggerayangi hatinya. Suara gemuruh di luar membuat suasana menjadi sangat mencekam. Wajah-wajah di sekelilingnya mulai berkerut, mereka tampak berbicara dalam bisik-bisik panik. Lintang dan Rani berdiri terdepan, penuh perhatian, sementara Dika melangkah mundur, berusaha melihat keluar jendela, memastikan apa yang terjadi. Apa yang mereka inginkan? Suara ibunya memecah kebisingan, terdengar gemetar. Maya merasakan ketidakpastian, air mata nyaris menetes, tetapi ia mencoba menahan. Keluarganya, semua masalah yang selama ini tak terjawab, diselimuti pergolakan baru. Dika berbalik, wajahnya penuh ketegangan. "Aku tidak tahu. Kita harus tetap tenang. Mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar berbicara." Maya mengangguk, berusaha mengumpulkan keberanian. Dia ingat perkataan Rani tentang memberi diri kesempatan, tentang harapan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya saat langkahnya mulai goyah, mendekati ibunya. "Kita harus bertindak cepat," Rani menggelengkan kepala, berusaha menenangkan semua orang. "Jika ini berkaitan dengan masa lalu, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar." Maya menggenggam pergelangan tangan ibunya, membantu dirinya untuk tidak kehilangan fokus. "Yang terpenting, kita tetap bersatu," ia berusaha memberikan dorongan. Namun, di dalam hatinya, rasa cemas kian menumpuk. "Kita tidak bisa tinggal di sini." Dika melangkah maju, wajahnya kini penuh tekad. "Aku akan memeriksa situasi di luar. Jika ini berbahaya, kita perlu menemukan tempat yang lebih aman." "Tidak!" teriak ibunya. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Ini bukan saatnya untuk berpisah. Saya akan ikut." Maya hampir berteriak,
mendorong rasa ingin tahunya lagi. Aku harus tahu apa yang terjadi, dan jika ini berhubungan dengan keluargaku, maka aku Dika menatapnya, seolah menyadari keberanian dan keinginan Maya. Baik, tapi kita harus sangat hati-hati. Kita tidak tahu siapa yang menunggu di luar. Mendengar keputusan itu, Maya merasakan campuran rasa takut dan semangat. Bersama dengan Dika, ibunya, dan teman-temannya, mereka bergerak perlahan menuju pintu. Dalam hati Maya, harapan muncul kembali. Mungkin, meski situasi ini berbahaya, ini adalah bagian dari perjalanan untuk mencari kebenaran yang selama ini terpendam. Begitu pintu terbuka, angin kencang menerpa wajah mereka. Ia merasakan kedinginan yang menembus kulit, tetapi keberanian menghangatkan hatinya. Di luar, kerumunan terlihat berlarian, dan latar suara kebisingan menciptakan ketakutan yang mendalam. Setiap detik terasa menegangkan. Ada banyak orang, bisik Rani. Apa yang mereka inginkan dari kita? Maya menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Kita harus menemukan tempat yang aman, ucapnya, berusaha menenangkan semua orang, bahkan saat dirinya sendiri merasakan ketakutan. Mereka berusaha untuk menjauh dari kerumunan yang semakin ramai dan terkejut, mencari tempat persembunyian atau jalan keluar. Dalam ketegangan ini, harapan untuk menemukan jawaban semakin kuat. Dalam langkah mereka yang penuh kehati-hatian, langkah-langkah baru mulai terasa, seolah-olah setiap keputusan yang mereka ambil bisa mendorong satu misteri lebih dekat ke sana. Lalu, di tengah kekacauan, tatapan Maya terhenti pada sosok yang berdiri di ujung jalan. Wajahnya seakan dikenal, tetapi bagaimana mungkin? Suara bising mengalun, namun di antara itu, dia mendengar namanya dipanggil. Maya. Aku mencarimu. Semua yang ada di sekitarnya seakan menghilang. Siapa gerangan orang itu? Pandangan Maya terfokus dan hidup kembali di antara kekacauan. Kait misteri ini semakin dalam, dan saat itu, dia tahu ini adalah awal dari kebenaran yang telah lama ditunggu. Namun, saat langkahnya semakin dekat, perasaan di hati Maya melambung antara harapan dan ketidakpastian. Siapa yang muncul di hadapannya? Pasti ada lagi yang akan terungkap dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Maya berdiri tertegun, melihat sosok di kejauhan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, penuh harapan dan ketidakpastian. Wajah itu semakin jelas, dan saat akhirnya mereka bertemu tatap, jantung Maya terasa copot. Tina. Serunya, hampir tak percaya bahwa sahabat lamanya kini ada di hadapannya. Rasa rindu dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tina, kenapa kau di sini? Maya berusaha menahan emosi yang meluap-luap. Keberadaan Tina, yang dulunya selalu ada dalam hidupnya, kini membawa kembali kenangan yang ia coba tutupi selama ini. Maya, aku datang untukmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku mendengar sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di desa ini, jawab Tina, suaranya bergetar dalam ketegangan. Dalam sekejap, kegelapan dan kebisingan di luar terasa samar. Maya merasakan bahwa apa yang akan dia hadapi adalah lebih dari sekadar rasa sakit dari masa lalu. Ini adalah tentang mengambil langkah besar menuju penerimaan. Tina, ada banyak yang harus aku ceritakan. Dan semua ini berkaitan dengan keluargaku, katanya, suara sedikit parau di kerumunan yang lebih tenang. Dika, ibunya, serta teman-temannya menunggu dengan cemas. Kita tidak bisa berdiam di sini. Kita harus bersembunyi, Dika bersuara tegas, berusaha menangkap perhatian Maya dan Tina. Benar, Maya mengangguk. Kita tidak boleh terjebak dalam kebisingan ini. Mari kita cari tempat aman untuk berbicara. Mereka bergerak cepat, menyusuri jalanan sempit di antara kerumunan, merasakan hawa dingin yang memeluk tubuh mereka. Ketika mereka menemukan sudut sepi sebuah gang, suara gaduh di luar mulai jauh, seolah dunia di luar semakin tidak terjangkau. Di tempat itu, mereka berkumpul, berharap bisa mendiskusikan apa yang terjadi. Maya, ada berita tentang keluargamu yang perlu kau ketahui. Tina mulai, menatap serius. Aku mendengar bahwa ada orang-orang yang ingin mengganggu hubunganmu dengan ibumu. Mereka tidak menginginkan kalian bersatu kembali. Maya merasakan jantungnya bergetar. Siapa mereka? Kenapa mereka menginginkan kita terpisah? Tina menggenggam tangan Maya, berusaha memberi dukungan. Mereka percaya bahwa keluargamu memiliki sejarah gelap yang tidak seharusnya diungkapkan. Kang Emil, tetangga kita, tahu banyak tentang itu. Dia berbicara dengan orang lain, dan mereka berencana melakukan sesuatu. Satu kalimat itu membuat dunia Maya bergetar. Kenapa sejarah keluarganya bisa mengancam kebahagiaan yang baru saja dimulai? Dika menimpali,
kita harus mengambil langkah bijaksana. Jika ada yang mencari masalah, kita harus bersatu untuk melindungi diri kita dan keluarga. Mungkin kita bisa mencari Kang Emil dan meminta penjelasan, kata Rani, menambah keyakinan. Itu bisa memberi kita klarifikasi. Baiklah, Maya setuju, rasa berani dalam hatinya kian tumbuh. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Mereka mungkin mengintai kita. Perlahan, mereka memutuskan untuk menuju rumah Kang Emil, tempat di mana mereka percaya bisa mendapatkan jawaban. Dalam perjalanan menuju sana, Maya merasakan perpaduan ketegangan dan harapan. Semua potongan puzzle kehidupannya hubungan dengan ibunya, empati Tina, dan ikatan baru dengan Dika, mulai menyatu menjadi satu tujuan. Pencarian kebenaran adalah misi mereka saat ini. Tak ada lagi yang ingin disembunyikan. Saat tiba di rumah Kang Emil, mereka mendapati suasana sepi, seolah tidak ada seorang pun di dalam. Pintunya ajar sedikit, menunjukkan tanda bahwa ada kehidupan di dalamnya. Rani mendorong sedikit, dan mereka memasuki ruangan. Di dalam, Kang Emil duduk di kursi tua, dengan tatapan angkuh di wajahnya. Ketika melihat mereka, ia segera berdiri. "Maya, kau datang," ucapnya, nada terkejut menggema. "Kang Emil," Maya mengatur suara. "Aku ingin tahu. Apa yang terjadi dengan keluargaku? Kenapa ada orang-orang yang ingin memisahkan aku dan ibuku?" "Ini bukan hanya tentangmu," Kang Emil menjelaskan, tatapan serius. "Keluargamu memiliki sejarah yang tidak biasa. Ada rahasia yang telah terpendam bertahun-tahun. Dan mengingat betapa berharganya hubungan keluarga, mungkin kita semua harus siaga." Kata-kata Kang Emil seolah menancap kuat di dinding benak Maya. Sejarah, rahasia, dan potensi bahaya semua membuatnya merasa terjebak. Namun, di sisi lain, ada keinginan untuk memahami seutuhnya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Dika, menatap penuh harap. "Kami ingin melindungi diri kami dan keluarga kami. Kami tidak ingin terjebak dalam masalah yang terjadi di luar sana." Kang Emil mengangguk, menjadi lebih serius. "Kita harus bersatu. Pertama, kita atur rencana. Sekali mereka tahu bahwa kita tidak akan membiarkan mereka merusak hubungan ini, mungkin mereka akan mundur." Maya merasakan semangat baru. Mereka tidak akan mengizinkan apapun menggerogoti keberanian mereka. Dalam perjalanan panjang yang penuh gelap ini, cahaya kebersamaan bisa menghangatkan hati. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama," kata Maya, menatap kecewa saat menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Harapan yang mereka buat akan menyingkirkan rasa takut, membuat satu jalinan ikatan baru yang sudah terbangun. Di satu sisi, keadaan masih akan menuntut, tetapi kini mereka siap menjalani jalan yang tidak mudah. Saat mereka bersiap untuk menyusun rencana, suara-suara gaduh dari luar semakin dekat, mengingatkan mereka bahwa tantangan masih menunggu. Tapi, satu hal pasti, mereka tidak akan mundur. "Jangan biarkan mereka menghentikan langkah kita." Maya berseru percaya, hatinya berdebar pasti. Dalam resah, ada semangat baru yang akan membawa mereka meraih masa depan yang selayaknya didapat. Di hadapan mereka, pelangi harapan mulai muncul meski awan gelap masih menyelimuti. Dengan tekad baru, mereka melangkah maju, bersiap menyongsong apapun yang akan datang. Harapan akan terjaga di antara mereka, seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Dan saat itu, Maya tahu bahwa cinta, lebih dari sekadar kata, adalah kekuatan yang akan mengubah segalanya. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini. Jangan sampai terlewatkan cerita eksklusif horor yang selanjutnya. Momen menegangkan berlanjut. Jika kalian menyukai cerita ini, berikan like sekarang untuk mendukung kami. Hal kecil dapat mengubah segalanya. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita hadapi semua bersama.